Salam. Selamat malam. Selamat malam umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merefleksikan Kamis Hening pada malam hari ini, dan kita akan sama-sama menikmati refleksi dalam rangka mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus esok hari dalam memperingati wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada malam hari ini agar kita besok boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ketakutan Yesus bukan sekedar mati dan melewati berbagai siksaan fisik yang akan dia hadapi, tapi ada pengkhianatan dari murid-muridnya yang adalah orang-orang yang ia percaya dan yang ia kasihi akan meninggalkannya seorang diri. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dalam keberdosaan kita yang meninggalkannya, ia berkata dalam doanya, biarlah rencana awal Allah yang terjadi untuk menyatakan karya keselamatannya, berarti sebuah kasih yang rela berkorban untuk kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan, apakah kita menjadi bahagian pengkhianatan murid-murid Yesus dalam kehidupan ini yang harus ia tanggung dalam penderitaannya, mengorbankan dirinya demi kita yang syarat akan dosa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Engkau telah nyatakan kasih-Mu kepada kami, umat-Mu, dalam Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, menebus dosa kami. Engkau mengajarkan ketaatan kepada kami untuk selalu melakukan segala sesuatu seturut kehendak-Mu. Engkau juga mengajarkan kesetiaan yang tanpa lelah meski salib yang diterimanya. Bapa, malam ini kami mau menghayati cinta kasih-Mu, pengorbanan-Mu, ketaatanmu, dan kerendah hati-Mu untuk melayani. Ajarkan kepada kami kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati. Layakkan kami dalam pujian dan sembah kami di malam hari ini. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan
Setelah penetapan perjamuan malam, Yesus mengajak beberapa murid-Nya untuk berdoa menuju Bukit Zaitun di tempat yang biasa. Kamu semua puncak iman, seperti ada tertulis. Aku akan memukul gembala agar domba tercerai-berai. Namun setelah kebangkitanku, aku mendahului kamu ke Galilea. Biarpun mereka terguncang imannya, tapi aku tak akan terguncang. Sesungguhnya di malam ini, sebelum ayam berkokok 2 kali, Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan, aku siap masuk penjara, sekalipun ku harus mati bersama Engkau. Aku takkan menyangkal Engkau, ya Tuhanku. Sampailah Yesus dan murid-murid-Nya di sebuah taman yang disebut Taman Getsemani. Diliputi oleh rasa sedih dan gentar. Tidak
sementara aku berdoa. Dalam ketakutannya sebagai manusia, Yesus mengalami pergumulan berat. Ketika doa diucapkan, peluh pun ke tanah menetes seperti titik-titik darah. Haruskah ia meminum cawan itu? Tetapi ya Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, Yesus sangat memahami tugas yang harus ia pikul dari Bapanya. Cawan penderitaan itu harus ia minum. Tanda begitu besar pengasihannya kepada kita. Namun Engkau Tuhan, walau berat siksa derita Kau alami, sekalipun harus Engkau pikul. Kau beribu di antara pemberontak pemberontak. Kau untuk menggenapi segala perkataan manusia.
penat yang melelahkan, dalam lelah yang kian menindih. Akhirnya, murid-murid pun terlelap tak tertahankan. Yesus mendapati ketiga muridnya sedang tertidur. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurun, tetapi daging lemah. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga hanya 1 jam saja bersamanya? Seperti itulah Yesus mengingatkan ketiga muridnya untuk kedua kalinya ketika melihat ketiganya terlelap lagi. Sanggupkah kita terjaga dalam kehidupan kita untuk selalu mendengar suara Tuhan? Tidurlah sekarang, istirahatlah. Waktunya sudah tiba, lihatlah. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Begitulah, saat penghukuman hampir tiba, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia mengalami ketakutan yang luar biasa.
Ia bukan hanya mengalami ketakutan akan siksaan tubuh, tapi terlebih lagi penderitaan yang mendalam bagi yang tidak berdosa, namun telah dijadikan berdosa demi kita semua. Ia bergumul hebat dan akhirnya menang. Pergumulan doanya di Taman Getsemani merupakan langkah awal kemenangannya atas maut, yaitu dengan penuh kepasrahan ia membiarkan kehendak Allah Bapa berlaku atas dirinya. Waktu Yesus masih berbicara dengan kedua muridnya, datanglah segerombolan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Orang yang aku cium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dengan selamat. Siapa aku? Siapakah aku? Aku Yudas, Yudas Iskariot. Dengan semua pikiran cerdasku, tiada yang dapat melawanku. Hanya dengan ciuman aku dapatkan uang, kepingan uang perak aku genggam. Ya Rabbi, mengapa engkau diam? Ya Rabbi, mengapa engkau diam? 30 keping uang perak ini, Rabbi, sudah di tanganku. Rabbi, mengapa kau diam? Bicaralah. Bicaralah, Rabbi. Pasti semuanya akan selesai. Engkau bisa membuka mata ribuan orang tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Dan aku Yudas Iskariot, aku pahlawanmu, Rabbi. Aku benci, mengapa kau berdiam? Sungguh, aku tak pernah inginkan kematianmu. Apa yang ku dapat dari kematian? Mata ganti mata, darah ganti darah. Bukan ini yang aku inginkan, Rabbi. Yudas, dengan ciuman engkau hianati. Wahai Yudas, karena harta kau jual gurumu. Oh, betapa siluman munafik.
Yudas, ya, Yudas adalah salah seorang murid terdekat yang telah banyak melihat pekerjaan dan kuasa Yesus. Namun uang lebih besar artinya bagi Yudas. Demi uang ia telah menjual Yesus kepada para tua-tua, imam besar, dan ahli Taurat. Saudara, betapa sering kita juga seperti Yudas yang dengan mudahnya menukar Yesus dengan uang, kedudukan, fasilitas, dan lain sebagainya. Saudaraku semuanya, malam hening, Kamis putih, malam gelap jiwa. Umat yang setiakah aku? Menjadi perenungan kita bersama. Berdasarkan bacaan kita pada kesempatan malam hari ini, satu rangkaian yang panjang dari Markus 14 ayat 10 sampai dengan 51 dengan perikop Yudas mengkhianati Yesus, penetapan perjamuan malam, Petrus akan menyangkal Yesus, dan di Taman Getsemani juga Yesus ditangkap. Saudaraku sekalian, Yudas dipilih Yesus. Salahkah Yesus? Salah pilihkah Yesus ketika pada akhirnya muridnya itu mengkhianati dia? Atau memang Yudas terlahir sebagai seorang pengkhianat? Demikian juga Petrus. Apakah benar bahwa Yesus salah pilih dengan Petrus? Jangan buru-buru kita langsung menghakimi. Yesus memilih Yudas, Yudas Iskariot, dan juga Simon Petrus sebagai satu bagian untuk menyatakan segala sesuatu yang harus dikerjakan, memperkenalkan kerajaan Allah. Tetapi ternyata orang-orang yang mengikut Kristus itu selain menyatakan iya bersedia, kadang punya motivasi tersendiri. Yudas yang sudah terbiasa dengan segala sesuatu dihitung dengan uang, ketika Yesus mengajaknya, maka dia pun punya motivasi, kalau aku ikut Yesus, orang yang terkenal itu, aku pun bisa semakin terkenal. Kalau aku ikut Yesus, maka yang terjadi pundi-pundiku bertambah. Kalau aku ikut Yesus, kekayaanku pun bertambah. Kepandaiannya soal menghitung itulah, maka dia ditempatkan sebagai pemegang kas dalam jajaran murid Yesus. Dia dipercaya untuk memegang keuangan karena memang dia pandai dalam hal itu. Tapi sekali lagi,
hati dan pikirannya tentang uang, tentang bertambah dan bertambah. Dan ketika harapannya itu tidak segera terwujud, maka pikirannya mulai hitung dan hitung. Berapa lama lagi aku harus seperti ini? Tujuanku tidak segera tercapai, maka aku akan mempercepat tujuanku. Apa yang aku bisa dapatkan dari Yesus? Uang. Dan dia pun menemukan pasar yang tepat. Siapa itu? Imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Pasar yang tepat karena mereka adalah orang-orang yang membenci Yesus. Itulah pikiran dagang. Pikiran hitung-hitungan dan keuntungan selalu dapat memecahkan masalahnya dengan caranya sendiri. Yang penting ujungnya adalah uang. Seperti ada tertulis, akar dari segala kejahatan ialah uang. Cinta uang. Cinta uang menjadi akar kejahatan, sehingga yang terjadi adalah menjual Yesus pun yang adalah gurunya dia lakukan. Yudas setega itukah? Dengan menjual gurunya dia akan dapat. Dia tidak memikirkan yang lain, hanya uang. Itulah manusia, materialis. Segala sesuatu bertanya, kalau aku lakukan itu, untungnya apa buat aku? Aku dapat apa? Dapat berapa? Masuklah. Ketika pondasi segala sesuatu diukur dengan uang itu, maka yang lain pun menyusul. Konsumtif, hedonisme, elitisme, dan segala sesuatu yang berbau dengan uang akan dikejar. Tak peduli makan siapa. Yesus pernah mengingatkan ketika dia dicobai di padang gurun, iblis menawarkan, semua yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, asal engkau mau menyembah aku. Tetapi Yesus katakan, ada tertulis, hanya Tuhan Allah saja yang disembah. Tapi sekali lagi saudaraku, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Yesus mengatakan ketika melakukan perjamuan malam itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Orang itu ialah salah seorang dari kamu. Yang ke-12 ini dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Yesus memperingatkan. Yesus sudah melihat itu akan terjadi. Dan dia memberi tanda, orang yang mencelupkan roti satu pinggan dengan aku, dialah yang akan menjual aku. Sebetulnya ini kesempatan. Ketika kedoknya kebongkar, harusnya dia segera mengakui kesalahannya. Kali kita merasa, aku tidak, paling tidak tahu. Ketika kita mulai melakukan hal-hal yang tidak benar, kita merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Dan hal itu memang terjadi. Penggenapan seperti apa yang dituliskan
oleh kita para nabi, dikatakan oleh Yesus kembali diulang, Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ada orang berkata, untung ada Yudas ya, sehingga kita ditebus dosanya karena Yesus mati karena Yudas. Oh, Yudas itu pahlawan. Karena dengan dialah, oleh dialah, maka penebusan itu terjadi. Yesus katakan celakalah orang yang mengadakannya. Dan hukumannya kalau boleh adalah sekiranya orang itu tidak dilahirkan. Kenapa? Sebetulnya Yudas tidak pernah berpikir tentang menjual Yesus itu untuk Yesus dimatikan. Karena dia tahu Yesus bisa melakukan apapun. Yang penting adalah dia jual Yesus dapat uang. Dia tidak pernah berpikir ternyata dia akan ditangkap, ternyata dia akan dibunuh, ternyata dia akan mati. Padahal dalam benaknya Yesus nggak akan mati. Itulah yang disebut tega, akar dari segala kejahatan itu. Tidak berpikir ke depan, tidak berpikir apa yang akan terjadi, tapi yang penting saat ini aku dapat keuntungan. Kita nggak bisa katakan dia pahlawan, karena motivasi hatinya itulah. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Dia. Kita bisa lihat pada akhirnya, pada saat dia di Pontius Pilatus, pada saat dia di Kayafas, apakah pernah disinggung tuduhannya adalah karena dia sudah dijual oleh Yudas? Sama sekali tidak. Uang Yudas itu dihampurkan oleh para imam ketika Yudas mengembalikannya. Yesus disalib bukan karena Yudas. Perwakilan bait Allah mengatakan dia menghujat Allah. Perwakilan hukum pemerintah, dia dikatakan menghasut rakyat, tidak membayar pajak, dan menyatakan dirinya sebagai raja orang Yahudi. Tidak ada kaitannya dengan Yudas. Dan kitalah Yudas baru itu. Siapa tahu? Maaf kalau saudara tersinggung. Bahwa di dalam kita mengikut Kristus semata-mata adalah ingin mendapatkan, ingin menambah dan menambah. Hati-hati supaya itu tidak terjadi di dalam hati dan pikiran kita ketika kita mau mengatakan aku mau setia mengikut Yesus. Demikian juga Petrus. Dinyatakan kepada setiap umatnya, teman-temannya dan dunia, aku Petrus si batu karang yang teguh, yang tidak tergoncang. Kalaupun yang lain pada goncang, aku tidak. Ikut ke penjara, aku ikut. Mati pun aku ikut. Asal bersama-sama dengan Sang Guru Tuhanku Yesus. Seringkali kita juga sesumbar. Aku setia kepadamu. Aku pengikutmu yang setia. Siang malam kurenungkan firman-Mu. Melakukan yang terbaik untukmu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai gelombang menghantam diriku, aku mau tetap cinta Yesus selamanya. Ungkapan itu tidak salah. Tetapi kita perlu melihat, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita setia,
maka kita gagal. Kita setia bukan karena kekuatan kita sendiri. Petrus sesumbar aku si batu karang itu akan setia sampai kapanpun karena aku bisa mencintaimu, mengasihimu dengan sungguh, tidak seperti yang lain. Bahkan ungkapan iman Kristen, iman percaya yang pertama kali pun keluar dari mulut Petrus ketika Yesus bertanya, menurutmu siapa? Dan Petrus, engkau Mesias yang dari Allah. Ya betul, pengen setia, setia sampai mati. Tapi yang terjadi ketika dia mengandalkan kekuatannya untuk setia itulah justru dia gagal. Ketika orang lain menangkap Yesus dan itu ternyata membahayakan dirinya, maka dia putar haluan. Bukankah engkau juga yang ada bersama-sama dengan dia? Oh tidak, aku tidak kenal dia. Iya benar, engkau selalu bersama dengan dia, engkau orang Galilea. Ngomong apa kamu? Aku tidak kenal dia. Sungguh, aku kenal orang ini, dia adalah pengikut dia. Dan dikatakan Petrus mulai mengutuk, aku tidak mengenal dia. Akan ada banyak ancaman, cobaan, gangguan, hambatan ketika itu membahayakan nyawa kita. Kadang kita menghilangkan identitas kita. Kadang kita membuang jauh-jauh dan kita bangga. Teman-temanku itu nggak tahu loh kalau aku tuh orang Kristen. Bangga kalau orang lain tidak tahu kalau dirinya Kristen. Terus identitas apa yang ada dalam dirinya tidak nampak, tidak terwujud, tidak nyata dialami oleh orang itu. Benih yang jatuh di tengah batu-batuan dan semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi semak itu tumbuh dan dia mau melilit tumbuhan itu. Ancamannya, ancaman kekayaan, ancaman jabatan, ancaman kedudukan bisa jadi menghambat kita. Dan dengan mudah kita ganti KTP, ganti identitas. Yesus pun pernah dicobai di padang gurun. Sana iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti, untuk mengenyangkan fisik supaya aku tidak mati. Karena Yesus lapar 40 hari 40 malam itu, maka kalau dia makan roti maka dia tidak mati. Kadang-kadang kita juga ingin menyelamatkan supaya aku nggak mati, tetapi keputusan yang diambil adalah keliru. Mengenyangkan sesaat, kenikmatan sesaat. Umat yang setiakah aku? Yesus, Yudas, Petrus, dan kita semua bisa mengalami yang namanya malam gelap jiwa. Malam gelap jiwa saat dimana seakan-akan Allah jauh, Allah tidak mendengar, Allah membiarkan dan aku seorang diri. Tetapi hati-hatilah, ada satu bagian yang harus diambil ketika suatu saat kehidupan kita dihadapkan dengan ancaman, cobaan, gangguan, hambatan, rintangan, penderitaan. Yesus mengajarkan
untuk senantiasa taat kepada kehendak Bapa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Malam gelap jiwa itu harus kembali didapatkan dengan meraih merengkuh tangan Allah yang kuat. Meskipun serasa perjuangan itu berat dan seorang diri, sampai gambaran keringat pun berubah menjadi tetesan darah, tapi dia tetap berkata, kehendakmu yang jadi. Berdoalah dan berjaga-jagalah menjadi satu kunci bagian agar kita bisa menemukan jalan keluar dari malam gelap jiwa itu. Tetapi ketika kita tertidur, maka kita tidak bisa menemukan keluar itu. Yesus mengajarkan satu ketaatan. Yesus mengajarkan kesetiaan. Yesus mengajarkan bagaimana harus mengikuti kehendak Bapa. Dan ujungnya adalah salib. Tapi itu adalah berbahagia jika karena aku engkau dianiaya, difitnahkah, dan segala sesuatu yang terjadi engkau didera dan dianiaya itu, tapi karena aku, engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, butuh satu tekad untuk bagaimana kita bertekun dalam doa dan juga berjaga. Ketika kita gagal, sama dengan ketika kita, apakah kita akan terus jatuh ataukah kita akan berdiri dan berjalan? Kesempatan itulah yang diberikan. Sebuah kesempatan dinyatakan kepada kita ketika kita jatuh, ketika kita gagal untuk setia. Yesus menyatakan dari perikop ini, namun setelah kebangkitanku, aku mendahului kamu ke Galilea. Apa? Yesus berjumpa dengan para murid, memanggil mereka satu persatu adalah di Galilea. Sehingga ketika terjadi 3,5 tahun kurang lebihnya itu, dan ada banyak gagal untuk mengikut Yesus, Yesus kembali mengingatkan Galilea. Artinya, mari kita kembali dari awal. Mari kita mulai kembali, mari kita semangat kembali. Mulai dari awal. Orang bilang, mulai dari nol ya Pak. Semangat kembali. Semangat bagaimana dia memanggil para muridnya untuk menjadi pengikutnya yang setia. Diberikan kesempatan kepada setiap kita mengikut Yesus tanpa mau memikul salib? Sepertinya tidak. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Sebuah komitmen untuk tetap setia. Sebuah komitmen untuk tetap mengikut Dia. Sekalipun kerikil-kerikil tajam itu melukai kita, merusak kita, tapi roh kita tidak dirusaknya. Jiwa kita tidak dirusak dengan sesuatu yang membahayakan kita. Api dunia bisa membakar hangus kita. Berapa lama? Dan tidak takutkah kita dengan api neraka yang terus menyalanya?
miliki motivasi yang baik, miliki komitmen yang baik. Jangan biarkan kita diracuni untuk mencari dan mendapatkan sesuatu ketika kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, gereja, berjemaat, jadi anggota gereja dan sebagainya. Itulah bagian yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan, menjadi pengikutnya, umat yang setia, mempersiapkan diri dan menghayati Kristus yang menderita bagi manusia. Orang Kristen tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan, dan orang Kristen tidak boleh anti dengan penderitaan. Ketika itu menjadi bagian yang mempertajam dan memperkuat iman kita, maka kita akan lakukan dengan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk bagian firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami. Terima kasih untuk perikop-perikop yang sudah diperagakan dan kami kembali diingatkan akan cinta kasih surgawi Bapa yang boleh terjadi atas kehidupan umat manusia berdosa. Engkau sudah lakukan karya terbesar di dalam Yesus Kristus yang rela mati, sekalipun keberadaannya setara dengan Engkau di surga. Tetapi itu tidak menjadi satu bagian yang terus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia dan mati di kayu salib bagi kami manusia berdosa. Maka itu biarlah menjadi satu respon panggilan bagi kami untuk pada akhirnya setiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Butuh ketaatan, butuh kesetiaan, butuh komitmen. Kuatkan kami umat-Mu, kuatkan kami agar kami terus menapaki hari-hari ini di tengah berbagai macam ancaman yang bisa mengguncang kehidupan kami. Ajarkan kami setia, Bapa kami yang di surga. Inilah kami anak-anak-Mu yang mau menghayati satu panggilan, menderita bersama Kristus dan setia mengiring Engkau di tengah kehidupan ini. Biarlah Engkau sendiri yang kuatkan kami senantiasa, agar kami boleh hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa. Amin. Kita baca bersama. Bapa, ampuni kami jika kami sering menomorduakan bahkan menyingkirkan Engkau demi ambisi, sukses dan harta dunia. Saat ini kami mau datang memperbaharui hidup kami, sebab kami tahu tangan-Mu senantiasa terbuka bagi setiap apapun yang datang dengan penyesalan. Sampai
telah ia serahkan hidupnya. Darahnya tertumpah agar kita tertebus dan hidup selamat. Apa yang akan kita serahkan padanya? Tuhan tidak pernah meminta kepada kita apa yang tidak dapat kita berikan. Namun Dia menginginkan kita setia dan memberikan kualitas pelayanan dengan melakukan yang terbaik baginya. Betapa cinta dan kasih-Nya sungguh besar yang telah dinyatakan kepada kita melalui pergumulan kita mereka. Apakah kita menghargai, menerima, bahkan datang mengucap syukur kepadanya dengan sepenuh hati dan segenap akal budi kita? Apa yang Apakah kita mau bertekad dan mengambil sebuah komitmen baru, atau memperbaharui komitmen kita kembali untuk meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar di dalam kehidupan ini kita tidak kembali melakukan apa yang telah dilakukan oleh para murid-murid di Taman Getsemani pada malam itu, meninggalkan iman kita? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya perenungan Getsemani menghantar kita untuk besok bersiap diri masuk ke dalam peringatan kesengsaraan Kristus, sekaligus memberikan kita kerinduan untuk memberikan diri dan kerinduan kita seutuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang selalu berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Sebelum meninggalkan ruang ibadah ini, jemaat dipersilahkan bersaat teduh secara pribadi untuk mempersiapkan diri menyongsong perjamuan kudus esok hari. Selamat malam, Tuhan memberkati.